mendengarkan ceramah agama yang dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Dr. Haji Nikman Samad LCMA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin wa ba'd. Tak henti-hentinya kita ungkapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat thayyibah, kalimat tahmid, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Aisyah rahimakumullah, Nabi Zakaria alaihi salam. Kenal Nabi Zakaria, Pak? Tahu Nabi Zakaria? Kenal di mana kita? Nabi Zakaria alaihi salam ketika Allah uji, yang termasuk di antara ujian yang berat. Apa ujiannya yang diberikan oleh diberikan kepada Nabi Zakaria alaihi salam? Istrinya sudah divonis menopause, bahkan divonis mandul. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihi salam? Apakah dia berputus asa? Sementara dia paham, jika kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, wala tayasu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmahnya Allah. Termasuk ujian itu adalah jangan sampai kita berputus asa. Allah berikan rahmah, yaitu solusi. Nabi Zakaria alaihi salam diuji oleh Allah, istrinya menopause, sudah divonis mandul, tidak mempunyai anak, tidak akan bisa punya anak. Tapi apa yang Nabi Zakaria sampaikan? Kepada siapa dia meminta? Kepada yang tidak mempunyai batas kemungkinan. Siapa itu? Allah. Dia minta kepada Allah. Perhatikan juz 3. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Pada waktu itu, di tempat itu, za'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria alaihi salam minta kepada Tuhan. Berarti yang pertama, jika Allah menguji kita dengan sesuatu, maka mintalah kemudahan kepada Tuhan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Apa yang diminta Nabi Zakaria alaihi salam? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh, anak yang baik, zurriyatan thayyibah. Kemudian di akhir ayat apa yang disampaikan? Innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria yakin di dalam hatinya mengatakan, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, karuniakanlah kepada aku anak. Meskipun dokter mengatakan istri saya menopause, meskipun orang-orang mengatakan saya tidak akan punya keturunan karena istri saya mandul, tapi saya minta kepadamu ya Allah yang tidak punya batas dalam kemungkinan. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Seketika dijawab oleh Allah dalam ayat berikutnya, fanadathul malaikatu wa huwa qaim. Datang malaikat utusan Allah, sementara dia berdiri salat. Nabi Zakaria alaihi salam berdiri salat, wa huwa fil mihrab, di mihrabnya.
Apa yang disampaikan malaikat Allah dari doa jawaban doa dari Nabi Zakaria alaihissalam? Annallah, sesungguhnya Allah yubashshiruk biyahya. Dipanggil oleh malaikat, ya Zakaria, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Allah akan memberikan keturunan kepadamu yang langsung Allah yang memberinya nama, yang nantinya diberi nama Yahya, salah satu nabi dari nabi Allah. Jadi solusi yang pertama, perhatikan firman Allah di surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita diuji oleh Allah, kemana kita? Kemana kita ketika diuji oleh Allah? Ista'inu, mintalah kepada Allah bis-sabr. Tadi disampaikan anak kita, adik kita, bersabar. Bahkan rasa sabar kita minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kesabaran kepada aku, karena aku tidak akan pernah mendapatkan itu kecuali petunjukmu dan hidayahmu ya Allah. Bahkan kesabaran yang ada di dalam hati kita adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabr was-salah. Inilah dalil. Ulama kita mengatakan ada 4 posisi ketika kita salat yang potensi Allah cepat kabulkan doa kita ketika di posisi ini. Yang pertama, ketika kita berdiri waktu salat. Kenapa? Perhatikan di surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami memohon. Maka ketika kita berdiri dalam salat, mintalah kepada Allah. Bahkan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati mintalah kepada Allah apa yang kita minta. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh, keturunan yang soleh dan soleh. Ketika kita berdiri dalam salat. Kemudian yang kedua, posisi yang kedua adalah ketika kita ruku dan sujud. Yang kedua ruku, yang ketiga sujud. Perhatikan di surah Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ah, walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah, orang-orang yang bersamanya, orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikapnya mereka? Mereka teguh menolak kepada kebatilan, menolak kepada kekafiran. Tapi di sisi lain, ruhama'u bainahum, mereka saling-saling menyayangi. Itulah umatnya Rasulullah. Jadi umat Rasulullah yang pertama dalam ayat ini Allah firmankan bahwa umat Rasulullah kuat tegas dalam penyimpangan. Nomor 2, mereka saling mengasihi. Nomor 3, tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Umat Rasulullah, jika dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga, kamu akan melihatnya dia rajin untuk ruku, dia rajin untuk sujud. Itulah cara menandai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa maksud ayat ini? Cara menandai atau yang termasuk dari golongan umat Rasulullah adalah tarahum rukka'an sujjada, yaitu dengan lihat bagaimana dia bersyukur kepada Tuhannya dengan rukuknya dan sujudnya di dalam salat. Ketika kita tadi membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang Allah firmankan kepada kita? Anas bin Malik radhiyallahu an dalam hadis qudsi disampaikan, ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawabannya Allah? Hadza baini wa baina abdi, ini perjanjianku antara aku dan hambaku. Ketika kita baca itu, ini perjanjian aku dan hambaku. Jika kita mendirikan salat dengan benar, kita berdiri dengan benar, maka Allah firmankan wali abdi ma sa'alah, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta aku akan berikan. Termasuk ketika kita ruku, termasuk ketika kita sujud.
Hadis yang masyhur sering kita dengar, sedekat-dekatnya hamba aqrabu ma yakunul abdi ila rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Sebaik-baiknya hamba, sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika dia bersujud kepada Allah, fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Posisi yang keempat, sesaat sebelum kita memberi salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum memberi salam, mintalah kepada Allah. Salah satu yang dianjurkan, jika kita tidaklah hafal bahasa Arabnya, silahkan pakai bahasa dengan bahasa kita. Yang penting dengan dalam hati kita. Diucapkan dalam hati, bukan dengan lisan kita. Karena tidak boleh mengeluarkan ucapan selain apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Saya tidak hafal bahasa Arabnya, saya tidak hafal lafaznya yang dari Nabi. Ucapkan dalam hati, Ya Allah, nawwir. Berikanlah cahaya di lisanku, berikanlah cahaya fi basari, berikanlah cahaya mataku, berikanlah cahaya di wajahku, wa qalbi, berikanlah cahaya dalam hatiku agar senantiasa mataku, lisanku, wajahku, hatiku senantiasa engkau yang memberinya cahaya kebaikan, sehingga apa yang engkau tuntun adalah semata-mata dengan nilai kebaikan. Mintalah kepada Allah di 4 tempat ini. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya-Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, maka solusi yang terbaik seseorang yang diberikan kepadanya oleh Allah ujian, solusinya adalah ista'inu bis sabri was salah. Mintalah kepada Allah agar Allah memberi kita kesabaran. Mintalah kepada Allah di mana? Wassalah, di dalam salat kita. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 4 posisi tadi ini. Ketika kita berdiri sebagaimana yang dicontohkan Nabi Zakaria alaihissalam, ketika kita ruku, ketika kita sujud, karena itulah ciri khas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rajin ruku sujud. Dan sesaat sebelum kita memberi salam, maka itulah mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.